Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah topik dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi SI mengenai topik bisnis di bidang IT. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu. Saya Ika Bimari Satriadi dengan NIM 20150911024, dilanjutkan dengan teman saya Anggi, silakan. Kenalkan, nama saya Gede Anggi Widantara dengan NIM 20150091006. Dilanjutkan dengan teman saya Wahyu. Baik, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madi Wahyu Detiarta dengan NIM 201509104. Dilanjutkan oleh teman saya Vigo. Baik, perkenalkan, nama saya Igidi Vigo Andika Pratama dengan NIM 20150911019. Oke, lanjut ke Regita, silakan. Memperkenalkan, nama saya Leputu Ayudita Sari dengan NIM 20150911026. Saya berikan kepada Hardianti. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hardianti Rohmania dengan NIM 20150091018. Saya kembalikan ke Bima. Oke. Nah, dalam materi presentasi yang akan kami bawakan itu ada beberapa konten yang akan ada di dalamnya. Jadi yang pertama adalah usaha dagang atau UD gitu ya. Terus yang kedua ada Commanded Tire Venoscat atau CV, dan yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Nah, untuk konten yang pertama akan dijelaskan oleh saya dan Anggi. Terus konten perseroan terbatas akan dibawakan oleh Regita dan Hardianti. Lalu untuk CV atau Commanded Tire Venoscat akan dibawakan oleh Vigo dan Wahyu Aditya. Untuk materi pertama, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Silakan untuk Vigo, dilanjutkan. Nah, di sini ada usaha dagang ya. Dengan pengertian gitu ya. Usaha dagang merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum yang dapat didirikan dengan kegiatan utamanya yaitu membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Silakan dilanjutkan. Nah, di dalam UD ini juga ada dasar hukumnya untuk mengembangkannya atau membangunnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, pemerintah ini mengatur UD melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23/MP/1/1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan pasal 1 ayat 3. Nah, di sini isinya adalah lembaga perdagangan adalah suatu instansi atau badan yang berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pengecer atau lembaga-lembaga perdagangan lain sejenis yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen. Nah, itulah pengaturan UD di dalam dasar hukum. Silakan dilanjutkan, Vigo. Nah, di sini adapun ciri-ciri yang bisa kita lihat ya dari bisnis yang bernama UD ini atau jenis UD ini atau usaha dagang. Nah, itu adalah memiliki ciri pertama dimiliki oleh satu orang. Nah, nanti satu orang ini membangunnya itu dengan modal pribadi, jadi tanpa bantuan modal lain lagi gitu ya. Dengan modal pribadi membangun usaha dagang ini. Terus yang kedua, pengelolaannya sederhana, yakni hanya dilakukan oleh pendiri sekaligus pemilik gitu ya. Jadi sebutan direktur, manajer atau pelaksana harian dilakukan oleh satu orang saja karena cuma satu orang ini yang mendirikan sebuah usaha dagang gitu. Lalu ciri yang ketiga adalah modalnya relatif tidak besar atau sedikit ya. Karena ini kan modalnya sendiri atau berasal dari pendiri itu langsung. Jadi kemungkinan modalnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dari si pendiri usaha dagang. Nah, makanya di sana tidak ada ketentuan mengenai batasan modal pendirian dalam UD, sehingga pendirinya cenderung lebih mudah. Nah, itulah ciri-ciri di dalam usaha dagang ini. Mungkin dilanjutkan ke
jenis-jenis di usaha dagang. Lanjut, Vigo. Nah, ini nanti Baik, silakan, Anggi. baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha dagang. Nah, di sini jenis usaha dagang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis konsumennya, yang kedua berdasarkan kategori produk. Nah, untuk berdasarkan jenis konsumennya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu usaha dagang besar, usaha dagang sedang, dan usaha dagang kecil. Usaha dagang besar adalah produk atau barang dibeli langsung dari produsen atau pabrik dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kembali ke pedagang-pedagang dengan volume penjualannya cukup besar. Contohnya seperti grosir. Nah, lalu usaha dagang sedang adalah produk atau barang yang dibeli langsung dari produsen atau pabrik dengan jumlah besar, kemudian menjualnya kembali ke pedagang dengan volume yang sedang atau reseller. Lalu yang terakhir adalah usaha dagang kecil atau retail, adalah suatu usaha langsung berhubungan ke konsumen, kemudian konsumen tersebut bisa membeli secara enceran. Lalu di bagian berdasarkan kategori produk dibagi lagi menjadi dua, yaitu usaha dagang barang produksi dan usaha dagang barang jadi. Nah, usaha dagang barang produksi atau bahan baku adalah usaha yang memperdagangkan produk bahan baku sesuai bahan dasar pembuatan produk atau alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya seperti kayu. Nah, yang kedua adalah usaha dagang barang jadi. Adalah suatu usaha yang memperdagangkan produk konsumen setiap konsumen atau pakai, contohnya seperti makanan, baju, sepatu, televisi, dan lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komanditer, finance atau bisa disebut dengan CV. Nah, jadi untuk pengertiannya, jadi badan usaha ini ya dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Nah, sesuai namanya, CV ini pada dasarnya adalah proses mempersekutuan modal. Jadi untuk dasar hukum dari CV ini adalah berikut penjelasan mengenai tanggung jawab dan tugas sekutu komanditer yang telah termuat dalam pasal 20 KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi yang pertama itu tidak terlibat secara langsung pada aktivitas jalannya perusahaan. Kemudian yang kedua, sekutu pasif akan disebut sebagai sekutu penanam modal terbatas karena hanya menyetorkan modal atau aset saja untuk mendapatkan keuntungan dan laba bisnis. Kemudian yang ketiga, kerugian yang dialami oleh CV itu juga merupakan bagian dari sekutu pasif namun hanya terbatas pada besaran modal yang diberikan saja. Kemudian yang keempat, identitas sekutu pasif tidak boleh diketahui atau disembunyikan sehingga mereka juga dikenal sebagai silent partner atau sleeping partner. Oke, jadi untuk selanjutnya saya serahkan ke Made Wahyu. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini adalah ciri-ciri dari CV. Yang pertama adanya sekutu, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang kedua, sekutu aktif memiliki hak penuh terhadap setiap bentuk dan aktivitas bisnis pada perusahaan termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketiga, sekutu pasif hanya berperan sebagai penanam modal dan tidak berhak turut serta dalam aktivitas operasional bisnis. Yang keempat, tidak ada batasan minimal untuk modal pendirian perseroan komanditer. Yang kelima, proses dan syarat pendirian CV tergolong mudah. Yang keenam, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga resmi. Selanjutnya, Vigo. Jenis usaha dari CV. Yang pertama ada persekutuan komanditer murni. Bentuk CV di mana hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Yang kedua, persekutuan komanditer campuran. Bentuk CV yang berasal dari bentuk firma jika firma memerlukan modal tambahan. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Selanjutnya,
Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer bersaham. Bentuk badan usaha CV yang mengeluarkan saham namun tidak bisa diperjualbelikan. Hanya sekutu komplementer dan sekutu komanditer yang mengambil saham baik satu maupun lebih. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Bima. Silakan dilanjutkan ke materi ketiga, perseroan terbatas, Regita dan Hardianti. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas, di mana dimulai dari pengertiannya. Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari beberapa saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Di mana biasanya pembagian keuntungan ini dilakukan pada saat tahun akhir pembukuan. Selanjutnya. Sedangkan untuk dasar hukum dari perseroan terbatas ini sendiri, karena dasar hukum PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tata cara, yang pertama, pengajuan permohonan serta pemberian pengesahan status badan hukum. Yang kedua, pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar. Dan yang ketiga, penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari perseroan terbatas itu sendiri, yang pertama, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Yang ketiga, modal usaha PT dapat didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang keempat, perusahaan tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, rapat umum pemegang saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan perseroan terbatas yang biasanya di mana pemilik saham tertinggi akan menjadi direktur di perseroan terbatas itu sendiri menurut peraturan yang diterapkan di perusahaan. Selanjutnya, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Dan yang terakhir, direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Selanjutnya, jenis-jenis PT akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hardian. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis usaha dari perseroan terbatas. Yang pertama ada perseroan terbatas terbuka. Jadi perseroan terbatas terbuka atau TBK atau yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau Initial Public Offering atau IPO karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jadi jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Yang selanjutnya ada PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Beberapa contoh perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakery Group, Sinar Plus Group, Lipo Group, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada PT kosong. Jadi PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari PT kosong adalah PT Sarna Rekatama, Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adem Air, PT Semen Kupang, dan PT Bayur Air, dan lain-lain. Selanjutnya ada PT domestik. Jadi PT domestik ini adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada PT perseorangan. Jadi PT perseorangan ini adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang, direktur, dan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu PT asing. Jadi, PT asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Baiklah, sekian penjelasan jenis usaha PT dari saya kembalikan ke Bima. Terima kasih.
Baik, sekian dari presentasi yang kami paparkan mengenai usaha dagang atau UD dan juga CV dan PT ya. Jadi ketiga itu sudah kami jelaskan dan mungkin presentasi kami sudah berakhir. Jadi kami akan tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat menunaikan kegiatan kalian. Silakan bisa meninggalkan ruangan.